Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, siapa di antara kita yang tak ingin masuk ke dalam surga? Tentu saja sangat menginginkannya, mengingat diketahui bahwa surga merupakan tempat terindah sepanjang masa untuk penghuninya yang kekal. Keindahannya melebihi seisi dunia ini, maka tak heran jika banyak orang yang mengidamkan surga sebagai tempat terakhirnya. Namun untuk tinggal di surga tentu tidaklah mudah. Kita harus bisa memenuhi syarat-syaratnya untuk menuju ke sana. Di antaranya, kita dituntut agar terus berbuat kebaikan dan membersihkan hati dari berbagai macam perbuatan dosa. Berhubung dengan hati, pernahkah mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada sekelompok orang yang masuk surga, hati mereka seperti hatinya burung. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Apakah makna berhati burung dari hadis tersebut dan kenapa hanya dimiliki oleh penghuni surga? Simak ulasannya hanya di Aprilia Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Hati adalah unsur yang paling penting dalam Islam, karena yang dinilai dari urusan-urusan dalam masalah agama adalah intinya, bukan kulitnya, hakikatnya, bukan bentuknya, dan hatinya, bukan badan atau lisannya. Hati juga merupakan suatu keistimewaan yang kita miliki, sebab hati sebagai penentu baik atau buruknya sifat seseorang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh kalian terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka akan baik seluruh badannya. Namun bila ia rusak, akan rusak pula semua tubuhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis muttafaq alaih. Dari hadis tersebut telah jelas bahwa hati sangat berpengaruh pada diri seseorang dan hati dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, yakni hati yang bersih, yaitu hati yang selamat dari berbagai penyakit dan kerusakan. Pada hati ini tidak terdapat di dalamnya selain kecintaan kepada Allah dan takut kepadanya. Hatinya selalu takut akan hal-hal yang bisa menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati seperti ini akan selalu khusyuk untuk senantiasa sadar akan tujuan dirinya ada di bumi. Kemudian yang kedua, yakni hati yang mati. Ini adalah hati yang tak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengenal Robnya dan tidak pula beribadah kepadanya. Dia hidup mengikuti hawa nafsu dan kesenangan belaka. Meskipun itu mengundang murka Allah, dia tidak menghiraukan nasihat yang diberikan dan justru mengikuti seruan setan dan bujuk rayunya. Yang terakhir adalah hati yang sakit. Hati ini sebenarnya menyimpan energi dan menyimpan kehidupan, akan tetapi telah bersarang penyakit di dalamnya. Terkadang dia bisa lebih dekat kepada keselamatan dan bisa pula lebih dekat pada kebinasaan. Maka berbahagialah bagi orang yang beriman, yang mempunyai hati yang bersih dari dosa dan selalu terus menjaganya agar tetap bersih. Lalu Allah mengibaratkan hati mereka seperti hatinya burung. Lalu kenapa dengan burung? Dan apakah yang menarik dari hatinya burung sehingga mereka dikatakan berhati burung? Burung adalah salah satu hewan yang juga diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bertawakal kepadanya, menyerahkan segala urusannya tanpa berkeluh kesah, dan ini adalah cerminan hati yang dimiliki burung. Pada pagi hari, burung terbang mengais pundi rezeki dengan perut kosong. Dia bangun dengan penuh optimisme tanpa ada rasa khawatir sedikit pun dengan makanan apa yang akan dia makan, dan dia juga tidak pernah khawatir akan rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam usaha mencari rezeki, jarang sekali tanpa hambatan ataupun kesulitan yang akan dihadapi. Seperti burung saat terbang, dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan gravitasi bumi agar tidak terjatuh. Inilah yang seharusnya kita contoh dari burung, karena di setiap usaha ada saja penolakan, kelelahan, kesulitan, kebuntuan berpikir yang kadang kita temui. Namun yakinlah bahwa semua itu akan membuat kita menjadi lebih tabah, lebih tangguh,
dan lebih ahli di kemudian hari. Layaknya seperti otot-otot sayap burung, karena setiap hari melawan kuatnya gravitasi bumi, dia akan menjadi lebih kuat dan kuat lagi hingga jika dalam cuaca ekstrim sekalipun dia telah terbiasa. Jika kita telah terbiasa dengan hujan badai sulitnya mencari rezeki, maka di saat ada cuaca normal, semua kondisi wajar, kita akan dengan mudah menaklukkan tantangan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surah At-Tolak ayat 3. Saat mengambil makanan, burung selalu dengan cara yang indah dan santun, serta tidak pernah dia melakukan perusakan dalam proses pencarian makanan. Malu rasanya jika kita dalam proses mencari rezeki kita harus merugikan orang, harus merusak hak-hak orang, harus menyakiti dan mengecewakan orang lain. Tak hanya itu, burung juga akan kembali ke sarangnya, berbagi dengan apa yang dia dapatkan untuk anak-anaknya. Masya Allah, sungguh lembutnya hati burung. Pantas saja penghuni surga mempunyai hati seperti ini. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar seorang mukmin memiliki sikap ketawakalan seperti yang dimiliki seekor burung lewat sabda beliau. Andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi. Pemilihan burung sebagai perumpamaan pada hadis tersebut tentu bukan tanpa alasan. Ternyata berdasarkan penelitian dari para ahli, untuk mendapatkan rezekinya hewan ini diketahui harus melakukan migrasi hingga ribuan mil. Namun semua itu dilakukan dengan efektif dan efisien. Hewan ini juga mampu mengkalkulasikan beberapa energi yang akan terkuras, bagaimana melakukan penerbangan yang aman, berapa jarak tempuh yang harus ditempuh, dan juga memahami kondisi cuaca di udara. Dia yakin hari itu pasti ada rezeki untuknya, meskipun harus dicari hingga tempat yang sangat jauh. Kemudian setelah mendapatkannya, dia pun tidak lupa untuk kembali ke sarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saat kamu bertekad atau melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Selain bertawakal, orang yang hatinya seperti burung akan mudah takut kepada Allah selayaknya burung, sehingga dia menjadi manusia yang mudah kembali kepada kebenaran, dan merekalah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran sebagai ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang takut kepada Allah di antara para hamba-hambanya adalah ulama. Al-Quran Surah Fatir ayat 28. Allahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah penjelasan tentang hatinya penghuni surga selembut hatinya burung. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang seperti ini agar kita semua kekal di surga kelak. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.